Oke, selamat malam pemirsa. Ketemu lagi kita dengan Marde L5. Sekarang kita akan mengupas dan kita akan jalan-jalan ke Gunung Slamet kembali. Tapi kali ini kita akan lewat di jalur Sawangan. Kita langsung serahkan sepenuhnya waktu ini, kita kembalikan kepada Kang Abbas. Selamat malam Kang Abbas. Oke, Kang Abbas kembali lagi dan kali ini akan bercerita sekilas pendakian di Sawangan. Oke, Kang Abbas silakan. Terima kasih Mas Rio. Saya akan menceritakan tentang pendakian saya 3 orang. 3 orang itu, 1 saya sendiri, 2 Mas Lendi, 3 Mas Yuna. Kami bertiga itu berangkat dari Baturaden waktu itu. Itu kami berangkat biasa jam 9 pagi. Masih pagi ya, jam 9 ya Mas? Ya. Ya, kami naik mobil lewat jalur Purbalingga sampai ke Guci Tegal. Kami sekitar pukul 12. Memang jalur itu rute itu nggak begitu jauh karena kita ke Bumi Jawa ya. Ya, Bumi Jawa betul. Sana kita langsung regis. Sesampainya di sana kita bertiga langsung regis. Kita parkir dulu mobil. Regis, prepare. Kami itu dari base camp itu menggunakan jasa ojek. Oh, bisa naik ojek ya? Bisa naik ojek. Kita naik ojek masing-masing. Saya naik sepeda motornya itu ya, sebutkan aja lah. Itu saya naik Vixen sama Kang Mudor. Mas Nanto itu naik si Yunan itu naik Aerox. Nah, Lendi itu naik apa itu kemarin? Ya kayak jenis RX King lah. Ya. Kayak gitu. Motor sulapan semua ya? Ya, motor sulapan semua. Kita beriringan naik ojek sampai ke pos 1, melewati tanaman sayur-sayuran itu kayak kentang, cabai itu apa ya, itu memang jalurnya unik, ya. Asik, tapi tipis karena jalur tanah ini nanjak. Oke, tipis. Siap. Kita sebelum sampai ada cerita menarik. Saya kan posisi di tengah Mas. Ya. Saya posisi di tengah, itu katanya itu saya itu berat banget. Padahal saya cuma bawa, biasa kita semua kan bawa carrier, Iya. Semua bawa tokat ini gunung biasa. Ya. Saya itu di tengah itu jatuh dari motornya yang nggak kuat, akhirnya motornya jatuh, saya itu gelinding. Saya gelinding. Nah itu si Kang Mudor itu nggak enak banget. Maaf Kang, ini bahasa Jawa aja ya. Pisan kalane ngojekna sedulur sekang basecamp Baturaden beguling. Nah, saya bilang, ora apa-apa Kang, tenang bae. Iki wong ngarane musibah lah, biasa. Ayo lanjut maning. Akhirnya kita lanjut. Saya lanjut ya, saya di tengah. Yeah. Berarti yang di belakang itu Lendi itu ya. berhenti loh. Takutnya kan glosor ke bawah. Iya. Akhirnya saya naik lagi. Iya, Kang, glosor pasti ke bawah. Ya, iya, glosor ke bawah ya. Kalau glosor ke atas kan bisa terbang namanya ya. Iya. Kita sampai bertiga itu dengan motor masing-masing sampai ke pos 1. Di pos 1, maaf Kang, enggak usah maaf, enggak apa-apa. Kenapa sih bisa kayak gitu? Mungkin motornya bagus, performanya juga masih oke kan, mau motor Vixen. Ya, tapi bawa 1 orang kok rasanya 10 orang. Udahlah, nggak dibahas, itu hanya perasaan Mas Mudor aja ya, Kang Mudor aja ya. Jadi kita siap-siap, kita bayar dulu lah untuk ini. Kita bertiga bayar dulu, bayar. Kita berdoa sejenak lah, istirahat juga kan di pos 1 kan, sebelum lanjut ke pos 2 istirahat. Kita berdoa sambil persiapannya sampai ada yang kelewat, akhirnya kita packing, lihat-lihat, oh masih utuh sesuai dengan waktu di base camp. Kita bertiga naik. Oke, sebentar Kang Abbas nih. Ada sesuatu nih, mungkin pemirsa kan pengen tahu juga nih. Kira-kira durasi, Kang Abbas kan dari Baturaden ya, Baturaden durasinya berapa? Nah, terus di situ kira-kira barangkali pengen menggunakan jasa angkutan atau ojek,
terus dari base camp ke ini bisa lebih spesifik lagi nggak Kang? Maksudnya biar nanti pemirsa juga tahu semua Oh, nih. iya, Jadi iya, betul, bro. kalau mau jalan kan udah prepare dengan bekal gitu. Iya, iya, iya. Ya. Oh ya, Gimana, Kang? kita semula itu dari Baturaden sampai ke base camp sana dulu itu pakai mobil pribadi, Ya, mobil pribadi. Sekitar 2 jam lah. 2 jam ya, 2 dua jam perjalanan. 2 jam perjalanan itu sekitar jam, ya karena kami di tengah jalan juga berhenti kan, ada Ya. makan dulu lah gitu. Ya, Harusnya paling 2 jam, tapi nyampainya sekitar jam 12 siang. oke siap. Base camp. Kalau base camp sebenarnya itu ada alternatif kalau mau dari base camp sampai ke pos 1 itu jalan, ke pos 1-nya jalan itu dipersilakan. Iya. Cuma 2 jam. Kalau Ya. jalan kaki itu 2 jam sampai ke pos 1. Berhubung saya bertiga itu pakai jasa ojek, cuma 1/4 jam. Lebih cepat ya. Udah cepet. Cuma nanti setelah pos 1 itu sampai ke pos 2 jalan lagi. Itu kalau jalur sana kan nggak seperti jalur lain. Ya. Jadi dari pos 1 ke pos 2 itu masih ada bonus. Naik, setelah naik nanti ada turunan, sedikit turunan. Sampai ke pos 2 sekitar 2 jam lah. Rata-rata 2 jam kan. Oh. 2 jam. Ada berapa pos Kang? Semua ada 5 pos. 5 Sampai 5 pos itu pelawangan. Pelawangannya Sawangan dengan Permadi itu jadi satu pelawangannya. Oh iya. Ketemu di pos 4 itu gabung itu. Di pos 4. Pos 4 Permadi, pos 4 Sawan sama saja. Itu sampai ke pos 2 itu sekitar 2 jam. Berarti jam 2 lah. Jam 2 lebih sedikit. Sampai itu pos 2 berhenti sejenak. Biasa minum-minum sambil merokok-rokok lah. Kita kan- Sempat dulu ya. Ya, biasa kayak gitu, ritual kita seperti itu. Iya. Biar untuk Iya. lebih strong Nambah lagi kan. BBM ini. Ya betul. Setelah ke pos 2 sudah selesai, kita istirahat sebentar lah. Paling nggak sampai 1/4 jam, paling sekitar 10 menit lah. 10 menitan. Lanjut ke pos 3. Kalau berangkat ke pos 3 itu jalannya malah menurun. Itu nanti untuk balas dendamnya dari pulangnya loh. Iya. Pos 2 ke pos 3 itu menurun, banyak menurunnya gitu. Turunan Landai turun lagi turun. Naik gunung malah Tapi ada berangkatnya turun. Iya. Berarti naik dan turun itu. Iya, naik dan turun. Sampai ke pos 3 itu baru kita makan ini. Ya 2 jam lah, 2 jam lagi. Kita baru makan ini loh, makan bekel. Makan bekel itu agak lama, itu agak 1 jaman untuk makan bekel. Kita ingin santai sih. Namanya makan kan nggak bisa suruh nurunin ini dulu sih. Ya, Nasi. nggak langsung, Ya. nggak langsung jalan ya. Nanti ke perut. Nah, kita makan dari pos 3 itu ya. Dari pos 3 kita lanjut lagi ke pos 4 kan. Pos 4. Pos 4 itu mulai ini loh, mulai agak naik. Menanjak ya. Ya, nanjak sampai ke pos 4 itu kami udah sekitar jam 6 lebih. Nah, maghrib Sore, ya? ya maghrib. Maghrib. Terus coba kita langsung buka tenda. Bikin tenda dulu kan. Ya. Posisi itu cuaca itu lagi kemarau, masih kemarau itu. Pendakian Suren itu kemarin 2026 Oh, udah satu Muharram mulai ya. 1 Muharram itu kebetulan sudah memasuki musim kemarau. Kalau nggak salah ini saya ingat tanggal 12 Juni. 12 Juni. Itu di sana mulai kemarau. Kita langsung buka tenda. Kondisinya dingin banget loh. Di pos 4 itu dingin. Kita itu bertiga dan yang lain nggak ada yang camp. Ada yang kami itu di sebelah, masih kelihatan di Permadi. Pos 4-nya Permadi ada yang camp, ada open trip apa-apa itu. Banyak tenda-tenda sih. Karena kita nyeberangi kali sungai. Oh, jadi antara Permadi dan Sawangan itu ada sekat ya? Ya, ada sekatnya batas. sungai lebar itu. Habis longsoran bulan yang lalu sih itu kan ada. Iya, iya. Habis longsoran itu jadi sungainya lebar. Yang banjir pasir itu ya? Banjir pasir itu. Kita bikin tenda, kita bikin makan dan sebagainya itu ya sampai tengah malam itu kita nggak tidur. Kita nggak tidur, kita bertiga nggak tidur sampai jam 1-an lah baru tidur. Karena momen ini sih momen 1 Muharram lah. Iya, Ya, dalam kita 1 Muharram ya. Ingin santai-santai lihat dulu. apa malamnya di Ketinggian. ketinggian seperti apa gitu. Kita bertiga tidur jam 1. Suasananya dingin dan anginnya juga kenceng. Dan kebetulan itu bulan bintang itu pas lagi keluar. Iya. Itu kalau di pos 4 Sawangan itu kan kalau kita malam itu terang nggak berkabut itu
Mas Slamet itu puncak gunungnya kan Iya. kelihatan sekali dari situ. Pas pagi juga buka tenda itu set langsung disambut sama puncak gunungnya itu loh, kelihatan seperti di mana. Kalau jalurnya Baturadèn kan nggak seperti itu, rimbun kan. Kalau belum sampai ke Pelawangan ya nggak tahu puncak gunung. Tapi kalau di sana masih di pos 4 juga kita bisa melihat. Udah langsung lihat puncaknya. Ya, Jadi masih penyemangat juga ya. Penyemangat. Kita tidur jam 8 pagi itu. Tidur jam 1, jam 8 kita bangun. Saya paksa kedua orang itu, teman saya itu si Lendi itu sama Yunan itu, pas bangun kita summit. Kita bawa bekal seadanya lah, bawa air sama bawa inilah, bawa apa namanya, bawa makanan ringan. Saya lupa, saya pikir nanti dari puncak nggak sampai ini loh, nggak sampai sore gitu loh. Ya udah balik kan, saya waktu itu belum tahu jalannya, masih kisi-kisinya aja dari penjaga base camp setempat kan. Nah itu kita udah ngeremehin, kecil gitu ya. Jam pagi berangkat, saya pakai baju ini persis kayak gini, pakai celana panjang, cuma bawa air sama makanan ringan, kue lah, roti gitu. Kita cuma baru nggak usah bahkan kita nggak safety untuk pakaian. Ada yang pakai celana pendek cuma pakai jaket tipis, ada yang jaket tipis celana pendek kayak gitu, kacau lah. Kita ngeremehin ke alam. Iya. Nah, kita emang nggak boleh ya. Nggak boleh kayak gitu, harusnya tetap safety kan. Harus. Tapi abe juga, lalai juga ya. Abe itu sudah abe itu. Kita jalan dari pos 4 Sawangan itu jam 8. Ternyata sampai ke pos 5. Baru pos 5 loh, belum puncak Mas. Pos 5 itu pelawangannya batas vegetasi itu ya. Iya, batas vegetasi. Itu sampai jam 12 lebih. Jam 8, 9, 10, 11, 12, 4 jam. 4 jam. Saya pikir juga ini kan sudah pos 4 ini, pos 5 paling 2 jam ya, pikiran kita. Tapi ternyata sampai jam 12 lebih. Meleset ya perhitungan. Iya. Ini sampai Pelawangan itu pos 5-nya sana, Permadi Sawangan. Kita itu lanjut ke puncak. Udah panas itu Mas. Panas terik, tapi di badan dingin. Di badan terasa dingin. Kita itu mendaki cuma ada 3 orang aja. Pas malam itu kan malam sakral, jadi yang lain mungkin mendaki ya atur jadwal gitu. Biasanya dipakai untuk diem itu. Iya. Gitu. Saya bergerak, tetap jalan sampai ke puncak itu dengan posisi susah payah bertiga itu. Yang 2 itu baru naik ke jalur itu baru. Kalau saya sudah tahu, sudah pernah melintas. Yang 2 baru naik, wah udah ini ngomong itu sudah kacau itu. Kita sampai ke puncak Salam. Ya. Pakai ini loh, pakai tali itu, ada talinya itu di pertengahan jalan ya, untuk naik ke atas. Udah kita naik ke atas. Biasa kalau kita sujud syukur lah, berdoa di atas kan biasa ya. Seneng udah tercapai. Nah, kita teringat itu Mas. Ternyata ada pertigaan yang ke jalur juang. Akhirnya ada jalur lagi ya? Ada pertigaan tapi di atas gunung. Ada tandanya ini Permadi Guci, ini Juang Baturadèn kan. Ayo kita ke jalurnya sendiri. Nanti bisa terabas kok lewat dari sana nanti ke pos 3. Kan tinggal naik dikit, pikir-pikirnya kayak gitu tadinya. Mumpung masih kayak gini. Oh ya, akhirnya pas pulangnya itu dari Puncak Salam itu kita turun ambil kiri ke Pelawangan Baturadèn itu. Kalau kita ngomong sih namanya Watu Gede. Ya. Di sana malah ada sumber air. Kan gitu. Si Lendi kan hafal sekali juga itu. Di situ nanti kita ambil air di situ. Oke. Kita berarti oke. Kita turun. Semangat ya. Ya, turun. Saking semangatnya itu karena air kan sudah habis ini ya. Air sudah habis, mau ngambil air itu di Pelawangan jalur juang. Pas kita turun, terlalu ke jalur itu yang di belakang itu sendiri Mas Yunan itu. Si Yunan itu apa? Glinding itu. Jatuh. Ya, jatuh. Wah. Sampai aduh, aku nggak bisa berdiri nih. Ini gimana ini? Aduh, tulangnya gini. Saya langsung hampiri lagi, saya mundur. Nggak apa-apa, di sini aman, insya Allah aman. Gitu loh, dan bahasa saya untuk menyemangati kan biasa kalau di gunung kan. Iya. Ternyata bisa berdiri nggak apa-apa. Padahal kejadian itu ngeri loh.
Linding itu di wadasan sama pasir itu sudah koprol-koprol itu loh, lindingnya ngeri ya, posisinya. Iya. Tapi memang masih rahayu kita. Tapi nggak ada luka-luka kayak gitu. Ya luka-luka kecil lah, lecet biasa. Tapi kalau orang normal memang nggak dilindungi, memang udah dari Yang Maha Kuasa nggak dilindungi, itu bisa udah patah tulang itu harusnya. Tapi memang kita juga niatnya baik lah, kita mau di sana tajabur alam kan. Jadi kita tetap dapat petunjuk. Kita turun sampailah ini ke Pelawangan ya. Ke Pelawangan itu sudah sore, sudah sekitar jam 4 lebih setengah 5-an. Kita sejenak di situ, masih ada bekal, kita ngerokok dulu, santai-santai dulu sini. Ini kan tempat kita ini, Batu Raden nih. Nanti tinggal nyebrang itu deket. Lendi bilangnya gitu, tinggal nyebrang deket itu ada jalannya. Memang benar itu Kaliwadas kan, ke jalur yang itu loh, masuk ke jalur kanan. Ternyata Mas apa? Ya enggak, sebelumnya setelah ngerokok makan roti-roti itu makanan ringan, aku ngambil air nih karena air udah habis ya. Saya turun dari Pelawangan itu, Pelawangan Juang itu turun melintasi tebing-tebing itu. Ya masih beruntung ngambil air itu. Masih beruntung, padahal itu ada genangan-genangannya. Biasanya ada genangan air itu yang bawah-bawah itu kering loh, adanya pasir karena kemarin baru ada longsor-longsor gitu ya. Itu ada, kita masih beruntung ditolong lah. Ada air itu. Akhirnya kita ngambil sekitar 6 liter itu. 6 liter berarti satu ada yang galon besar itu, botol tapi seperti galon besar itu 3 liter, yang 2 1,5 kan itu ngambil 6 literan. Buat bekal pulang, pikir saya loh. Oke, saya naik lagi ke Pelawangan, lihat jalur mau nyasak kalau sini ngompas gitu, supaya lebih dekat kan. Ternyata Mas, longsor semua. Itu sudah jam berapa itu? Udah jam 5 sore. Jam 5 sore itu kan sudah mulai gelap kan. Untung kita masih bawa senter. Ada ya, bawa senter 3, kita masing-masing bawa senter. Terpaksa kita putar balik artinya naik ke atas lagi loh. Muncak lagi. Pertigaan tadi ya, pertigaan yang itu. Akhirnya kita muncak lagi. Entah kenapa itu kita udah saking lelahnya, dingin luar biasa karena kita nggak safety itu. Kita bertiga itu sudah mau hipo, dingin sudah nggak tertahankan itu. Kita sudah halu dan sebagainya itu. Yang satu itu Mas Nanto itu, si Yunan itu sampai sudahlah, tinggal aja kalian pulang yang dua. Saya di sini aja. Oh nggak boleh gitu dong. Saya dengan dingin marah. Tetap berdoa, kita berdoa. Jangan kayak gitu. Kita harus saling menyemangati. Bahasa Jawanya gini. Mangkat bareng, balik kudu bareng, keadaan utuh kita semangati. Saya juga sudah itu dengan si Mas Yunan itu, maaf Kang Abbas. Si Mas Yunan itu dia posisinya gimana? Apa dia udah tiduran dengan pucatnya apa gimana? Iya udah pucat. Udah kayak pasrah gitu ya? Ya nggak tiduran sih nggak, cuma dia sudah lelah, sudah nggak bisa ngejar. Saya seperti dapat pencerahan, ada yang bisiki, udah jalan aja, nggak apa-apa. Seperti ada yang bisiki bahwa aman, tenang. Dari saya tepuk loh, iya. Itu karena mungkin baru atau gimana ya, udah sampai kayak ada bisikan. Bahkan saya lihat itu angin malam itu seperti apa ya, di puncak itu seperti orang teriak-teriak gitu. Serem gitu. Angin karena angin kan itu kan kayak gitu ya. Nyapu tebing-tebing kayak gitu kan. Ya. Kayak orang teriak-teriak. Anehnya lagi sampai kayak gini. Di tengah kehaluan kami itu bertiga. Saya itu sampai melihat kayak gini, seolah-olah itu dari zaman dulu itu sudah banyak yang nggak kuat di situ meninggal. Saya kayak lihat orang-orang sudah pada yang nggak ada itu di situ. Dari dalam halusinasi saya. Saya langsung ingatlah istighfar lah. Saya bukan yang seperti mereka. Saya ini di sini tajabur alam. Kita nggak sembrono. Mas Abbas ngomong gitu ya, artinya udah diungkapkan kayak gitu. Diungkapkan. Saya sudah sampai yang siapapun yang menunggu di sini, saya itu bukan yang seperti itu. Saya ini bilang sudah kayak gini lah, sampai sudah keluar dari pikiran aku itu sampai kayak gitu. Saya itu cucu-cucunya kalian yang tolong dikasih kekuatan supaya sampai ke rumah dengan bahasa selaman selumun selamat gitu ya. Yang langsung ya datang langsung ya, langsung
Sehat semua ya. sehat semua. Tadi yang sehat saya dulu, saya cuma mempunyai sugesti yang kuat. Set kakinya Yunanto itu kan sudah capek lah, sudah duduk terus, sudah nggak mau jalan. Saya tepuk, sudah kuat nih, kakinya 2 saya tepukin, soalnya kayak ada listriknya untuk. Iya. Dia langsung berdiri. Sebenarnya ngasih sugesti juga ya biar kuat kayak gitu ya Mas. Perjalanan itu sampai ke pertigaan yang itu ya, persimpangan atas itu ya, yang itu. Iya. Itu sudah sekitar jam 10. Berapa itu? Setengah 10 masih di puncak. Luar biasa Kang Abbas itu. Kang Abbas jalan dari jam 8 ke jam 8 aja udah 12 jam. 12 jam. 12 jam berarti jam 10-nya itu udah 14 jam. 14 jam. Jalan. Posisi masih di atas. Masih di puncak ya. Masih di puncak. Masih di puncak. Saya cuma juga ini masih jauh kan, dengan penerangan sudah lampunya kayak kunang-kunang itu. Ini masih jauh kan Bas gitu. Udah dekat. Yunanto itu jangan bohongin aku, udah marah-marah itu kayak bukan dirinya loh. Jangan bohongin aku. Enggak, sudah dekat. Padahal perjalanan tetap lama, waktu itu lama. Tapi rasanya kita itu kayak sebentar. Padahal secara jam lama aja itu, di waktu lama. Kebetulan kan Yunan itu bawa ini arloji kan. Nah, lihat ini jam berapa? Ini jam 10, setengah 10. Setengah 10 itu masih baru nyimpang itu. Nah itu kelihatan tandanya itu besinya. Padahal kita sudah berkelok-kelok dengan angin yang ngeri sekali, kayak orang teriak-teriak anginnya itu ya. Itu udah hampir kayak mau pasrah lah. Itu sasa udah ya. Timbul semangat yang kedua itu melihat itu tanda pertigaan yang besi itu loh, yang ada tulisannya Juang Batu Raden, Permadi Guci itu. Wah, seneng lah kami bertiga itu seneng loh. Akhirnya aku semangat tumbuh lagi. Lihat itu tanda, padahal masih jauh lagi itu dari untuk kembali ke Permadi Guci ke pos 4. Ya. Yang penting itu sebagai penunjuk jalannya utama, yang di depan itu Lendi kan. Lendi itu jaraknya hampir 20 meter dari kami. Yang penting jangan sampai salah punggungan. Kalau salah punggungan itu kan untuk melintas ke punggungan yang satunya itu jurangnya tinggi-tinggi. Hampir tidak mungkin. Akhirnya 20 meter jarak dengan kami, supaya kalau dia salah punggungan balik lagi kita nggak ngikut bolak-balik loh. Kita kan masih kejangkau ya. Ya, yang dua saya dengan yang udah capek, nggak mungkin juga untuk bolak-balik terus kayak gitu. Kalau Lady kan bisa. Tapi ya alhamdulillah masih rahayu. Kalau orang kita itu bilangnya rahayu. Itu yang jadi pedoman apa Kang? Karena sudah malam itu hampir nggak ada tanda. Kita cuma lihat ada plastik bekas makanan kayak gitu ya. Atau apa ya, kita lihat itu. Oh ini berarti tadi siang kita lewat sini, atau sampah ada ya sampah. Ya. Kita ikutin itu tanda-tanda yang kayak gitu aja lah. Tanda-tanda orang loh. Kebetulan ada pas tadi siang di Lendi itu kan ngikatin itu tali rafia apa ya ke pohon-pohon untuk ke tenda. Itu masih dengan senternya masih kelihatan pelik-pelik gitu loh. Oh ya, kita lewat sini. Masih kelihatan ikatannya itu ya. Padahal kita pun jalannya salah, tapi kita diberi petunjuk setiap melintas itu ada jalan, walaupun itu punggungan, tapi ada jalannya, tetap ada jalan. Kayak kita dikasih petunjuk, padahal kita sudah melenceng kiri jauh, tapi dikasih jalan. Ketemu lagi, sampailah di pelawangannya pos 5 itu, pelawangannya Permadi. Di situ pun ada kejadian yang luar biasa. Lendi itu pas jalan, dia itu jalan itu kakinya kena akar pohon, kakinya itu muntir kayak gini, sampai agak bunyi gerak kayak gitulah. Saya dengar kayak gitu, mungkin karena akar pohon atau apa ya, yang itu sudah muntir, kakinya sudah muntir 180 derajat mungkin ya, harusnya patah. Kecempet kayak gitu ya. Kecempet kayak gitu. Dia itu koprol dengan kerilnya, koprol ini jatuh belimbing. Udah tolong, aduh kacau ini gimana lagi, aku kakinya gimana ini patah. Jangan bilang patah, enggak apa-apa. Seolah-olah saya sudah kayak ada kekuatan ikut yang di badan saya. Orang apa-apa, tenang aja. Saya seolah-olah kayak ini loh, kayak mempunyai kekuatan yang saya pun nggak tahu apa ya. Itu kakinya cuma dipegang dan kepalanya cuma didamuni. Itu menyugesti, dia langsung bangkit. Nggak apa-apa, tetap pasti sakit sih, cuma kan bisa jalan ajaib gitu. Saya pun nggak tahu sebenarnya ini kekuatan apa. Seolah-olah saya bisa ngobatin teman-teman saya. Tapi betul itu Kang Abbas, memang suges itu akan menguatkan
teman-teman di samping kita. Itu biasanya memang seperti Seperti itu ya? Iya, jadi itu sama aja Kang Abbas itu punya energi nih, energi lebih yang buat teman-teman bisa jadi lebih bersemangat. Nah. Oke, lanjut lagi Kang Abbas. Ya, di Pelawangan Pos 5 itu Permadi, kita sempat berhenti setelah si lain itu jatuh kan. Kita ya udah kita minum ada air Pelawangan ini sambil diusap-usapan ke yang pada luka Yang atau sakit itu di gitu kaki ya. kan, kaki sebelah sini itu Ya, dibalurin kayak gitu ya. dibalurin, diminum kayak gitu. Masih ada apa itu jenis makanan kue yang kecil-kecil itu sambil dimakanin lah. Cemilan lah ya. Cemilan. 10, ingat Ya. cemilan, ingat 10. Cemilan 10, 11 kan bisa jadi kan. Yang penting ada lah yang ini Oke. sampai tenggorokan itu kayak dempet itu loh. Iya. Dikasih air itu dempet. Iya. Tapi tetap ada rokok ya, kita masih rokok. Ya berkatnya tadi Nah, ludah saja sih Iya. kan. Jalan pun sampai ke dari pos 5 pos 4 itu seolah-olah padahal turun itu. Keadaan malam, penerangan sudah nggak jelas itu kan. Sudah kacau kan, senternya juga kunang-kunang. Kita itu mengandalkan feeling ya, feeling. Kami itu mengandalkan feeling karena penerangan sudah kacau sih, itu lampu udah kunang-kunang ya. Yang penting kita nyampe, masih bau jalan manusia yang lah kan kelihatan kan, masih ada lidikan. Kita jalan sambil turun pelan-pelan kan, kita masing-masing udah supaya terluka karena jatuh atau apa kan, tadi banyak tragedi yang dialami pas naik sampai bahkan ke punggungan kita itu. Oh ya Kang Abbas, ya. Tadi kan di pertigaan jam 10 sampai di batas vegetasi itu jam berapa Kang Abbas? Nah itu saya kurang paham karena sudah Udah nggak mikir enggak, jam udah, ya? Mungkin kalau yang penting masih hidup gitu. Yang penting masih hidup. Iya udah di situ aja udah bersyukur banget ya Kang Abbas. Memang yang sempat itu yang di pertigaan itulah memang masih sempat lihat nanyakan jam karena kejadiannya sudah luar biasa itu. Jadi patokannya jam, sampai berpikir kalau nggak ada gitu harus tahu jamnya berapa paling enggak gitu. udah kacau itu. Ngeri, keadaan di puncak itu ngeri, sudah dingin, udah safety, jalan itu sudah kayak nyebrang di dunia lain tuh Mas rasanya itu. Rasanya jadi langkah udah seperti nggak jelas ya. Udah nggak jelas, itu ngomong aja sudah itu udah pelo, kita udah pelo karena memang itu ngomong menjogesti yang penting aman selumun selamat. Kita berangkat bertiga, pulang harus bertiga lagi dengan keadaan selamat karena anak istri menanti di rumah juga kan. Itu sugesti yang luar biasa itu. Jadi tanpa dengan alam yang kayak gitu. Padahal biasanya pendakian sebelumnya naik gunung pun dengan kondisi hujan petir itu nggak apa-apa, walaupun itu kita aman-aman aja. Ini kan dengan kondisi terang, minim juga untuk persiapan ini pas summit itu, safety-nya itu kan nggak ada, itu hampir nggak ada itu kan udah terlalu berani gitu. Tapi ya gimana lagi, berangkat posisi masih pagi, sejuk enak kan, dia pikirkan pas pulang. Akhirnya itu dari pos 5 turun pelan-pelan, kita saling support, banyak-banyak berdoa lah sama Yang Maha Kuasa supaya jangan sampai terjadi apa-apa lagi, karena kita sudah banyak mengalami dalam perjalanan berangkat dan pulangnya itu sampai ke pos 5 itu sudah luar biasa keadaannya ya. Kita pelan, yang penting nyampe. Itu yang namanya jalan sudah sampai ngesot, dari puncak aja sudah sampai pas pulangnya itu kita sudah pada ngesot. Itu bukan kaki lagi yang untuk jalan, pantat. Oke pemirsa, bisa dibayangkan itu Kang Abbas 3 orang jalan ngesot di bebatuan begitu tajam-tajam, kasar. Sedang kalau kaki kita tanpa alas kaki aja bisa sampai luka-luka. Mereka jalan ngesot, bagaimana? Oke Kang, lanjut perjalanan dari Pelawangan ke ini berarti ya? Pos 4 kan? Pos 4 ya? Pos 4. Akhirnya dalam perjalanan kita kadang-kadang jatuh. Kita cuma paling bilang gini, udah cepat bangun sendiri, lanjutkan pelan-pelan, nggak usah gerasa-gerusu, santai. Kita saling menguatkan dengan bahasa. Iya, jangan ngeluh, jangan apa, kita saling menguatkan antar kita bertiga. Padahal sesama orang-orang yang sudah kacau, sudah lemah, saling menguatkan. Saling menguatkan bahasa-bahasa yang baik kayak gitu. Kita sampai ke pos 4 itu sudah jam berapa? Ternyata kita masih lihat jam terakhir itu di pos 4. Jam 1 malam, Mas. Kita masuk ke tenda itu nggak kondisi kayak gini, udah kita fresh lagi. Kita udah ngerandang. Lihat tenda itu, wah,
masih jauh apa ya, kita udah kayak halu itu apa namanya, kayak Iya, halu orang kayak ya gitu halu ya. itu udah ngerandang, ada yang sambil apa itu yang kayak yang ngesot-ngesot juga dengan kondisi dingin, sudah energi udah habis. Kita si Lendi itu bilang yang penting baju yang basah kena keringat langsung diganti, baju yang masih kering masuk SB kita tidur gitu. Kita langsung istirahat tidur, jangan sampai ada pakaian basah yang melekat ya, semua ganti dengan masuk satu dulu. Yunan itu masuk ke tenda randang, saya setengah ngesot, kita akhir ganti kelambi, baju itu masuk ke SB, saya tidur posisi di tengah. Saya posisi di tengah itu, saya ke kanan, yang Lendi itu masih ngorok, ke kiri Yunan itu masih ngorok, berarti mereka berdua masih hidup. Iya. Kira kok masih hidup, sampai saya terus dengerin loh mantau, karena hampir kayak nggak mau hidup. Sudah ibarat itu baterai itu sudah berapa watt itu, udah kelip gitu. Iya, Itu udah energi. kedipnya udah males ya, kedip aja udah males baterai. Udah males. Kita ngeroknya berdua itu masih ngorok karena saya di tengah. Oh berarti masih hidup. Sampai akhirnya saya tertidur sendiri. Pikir aku nanti posisi bangun pagi, saya berdoa semoga masih bisa melihat sinar matahari. Oh iya Kang Abbas, ini udah sampai di tidur ya Kang Abbas ya. Saya dulu pernah dengar, pernah dapat cerita Kang Abbas. Jalur satu-satunya jalur yang merayakan pendakian di malam 1 Muharram itu hanya di jalur Baturaden. Sedangkan jalur lain rata-rata memang di semua gunung, hampir semua gunung itu tidak ada pendakian Kang Abbas. Jadi mungkin itu sebagai pesan juga, sebagai pengingat-ingat buat kita ya Kang Abbas ya. Iya betul. Maaf nih Kang Abbas, saya cuma pengen menggali cerita yang saya pernah dengar. Jadi itu, jadi pengingat-ingat kalau malam 1 Muharram ya memang lebih baik tidak melakukan kegiatan pendakian di jalur lain kecuali Baturaden, karena memang di situ ada tokoh adat. Kalau Baturaden sendiri ada tokoh adat, ada lintas masyarakat juga, lintas agama, semua naik, semua support. Terus selanjutnya lagi tadi Kang Abbas, jadi ada pesan juga untuk pemirsa ya Kang ya. Nanti kita lanjut gini kok, Kang Abbas lagi tidur nih, semua lagi pada tidur. Nah, jadi ada pesan juga untuk pemirsa, satu, orang naik gunung tidak boleh AB. AB dengan diri kita, AB dengan semua kelengkapan yang kita pakai, itu tidak boleh AB. Kemudian jangan menyepelekan. Jadi pengalaman Kang Abbas kan kayak gitu tadi ya Kang ya. Jadi tidak boleh menyepelekan. Itu pesan buat pemirsa. Estimasi waktu, adapun perbekalan harus dipersiapkan secara maksimal. Betul. Ya jangan menggampangkan. Pengalaman Kang Abbas ini jadi contoh tadi yang dialami, bagaimana rasanya teman dalam perjuangan hidup dan mati di jalan, bagaimana udah sampai guling-guling, sampai jatuh, jalan ngesot. Ibaratnya mereka tuh udah berdarah-darah dengan kondisi yang sangat-sangat letih, mereka baru sampai di tenda. Oke, lanjut lagi Kang Abbas. Mungkin ini kopinya Kang Abbas, silakan diminum dulu Kang. Oke, terima kasih. Buat menghangatkan suasana. Nanti ini kan lagi tidur nih, lagi tidur. Refresh, kita ngopi dulu. Siap. Agak cerah ya Kang. Agak cerah untuk menceritakannya, lebih fresh lagi nih. Oke. Ya, tadi lagi tidur ya? Iya, sudah tidur. Sekarang udah bangun nih, udah bangun. Oke. Bangun. Setiap bangun itu ada HP yang di timer kan? Pasti bangunnya jam 8. Jam 8 lah gitu. Kami semua terbangun, tapi dengan kondisi badan nggak apa-apa. Padahal harusnya kan fresh kayak gitu ya, udah fresh banget. Udah fresh, cuma ada traumatik. Tapi saya tanya Lendi, saya tanya Yunan, nggak apa-apa, lumrah lah, cuma pegel-pegel kayak gini. Harusnya bukan pegel-pegel, bisa patah-patah lah kalau normalnya. Enggak cuma pegel-pegel biasa. Saya juga pegel kan gitu ya. Pas paginya kita itu minum susu kental manis kan ya. Kita bertiga minum kental manis. Padahal bekal masih banyak loh di tenda. Itu sampai kita itu nggak doyan makan. Teringat semalam yang tragis itu loh. Di atas sepi sendirian, kayak orang nggak ada yang nolong ya. Nggak ada yang nolong kalau terjadi apa-apa. Banget lihat Kang Abbas kayak gitu. Iya, pokoknya luar biasa kan, Mas. Kita sudah nggak ada siapa-siapa selain kita bertiga dan ditemani tongkat ini. Ya mungkin kalau bisa nangis ya nangis kayak gitu. Nangis udah kering, saya sudah nangis ya? waktu itu. Yunan sudah, kalian pulang aja berdua.
biarin saya di sini aja. Udah nggak kuat. Oh jangan gitu. Saya dengan lain itu semangati, jangan begitu. Kita itu berangkat sama-sama, pulang sama-sama, aman, nggak terjadi apa. Saya siapa? Kalau kamu mau di sini, saya tungguin. Mau hidup mau enggak, saya sampai marah sampai. Iya. Sampai kayak gitu loh, saya juga Ya marah. itu ingat semalam kayak Ya. gitu ya, semalam kayak gitu. Iya, waktu di atas ini sampai jalur nggak di doyan atas. makan ya Kang ya. Pas pagi itu sampai nggak doyan makan, padahal bekal masih banyak. Udahlah dikemasin aja bekalnya. Kita minum aja sambil ngerokok. Kita pulang, ayo kita prepare, kita pulang. Kita berdoa terima kasih sudah dikasih hidup sampai pagi pada yang mau kuasa kan. Sudah sampai pagi ini. Ini kenangan yang tidak akan terlupakan. Bahkan sampai ke anak cucu kita ceritakan nggak akan pernah habis. Nggak pernah akan basi ini. Ya itu juga pesan buat pendaki, buat teman-teman semua pendaki kayak gitu. Ya, saya untuk memesankan seperti itu. Karena saya mengalami sendiri. Kita bertiga itu mengalami dengan luar biasa. Prepare kita itu udah tenda di tilep-tilep lagi kan. Masukkan ke keril ya, ada nesting apa aja masukkan, udah. Kita berdoa lagi. Laman sumun selamat yang penting itu ya. Bismillah ya. Kita jalan pulang. Kalau pulang kita sudah nggak begitu terasa capek lagi, biasa normal, karena kita tetap dengan suasana teringat semalam itu. Dalam perjalanan kita udah nggak lihat lagi nih jam berapa, itu apa ini, kita apa, yang penting masih ngerokok, minum air, air yang di pos 4 kan tadi masih ada bekal yang nggak dibawa semua ke sana kan. Kita bawa secukupnya itu ya, kita abai sih itu masih ada itu. Kita minumin air sambil jalan. Kita udah jangan diceritakan. Kalau diceritakan kita nangis di jalan itu, ngeri. Kita ceritakan yang bos-bos, wah kita liatin pemandangan yang bagus sama bunyi-bunyi burung atau apa kan. Kita usah nggak cerita, nanti kita cerita di rumah aja ya. Karena semalam sudah benar-benar kita itu nangis, bertiga itu nangis, bukan lagi biasa-biasa atau apa, memang udah nangis. Jujur aja nangis kita bertiga semalam itu. Kita ceritanya yang baik-baik aja lah dalam perjalanan. Pas pulang itu udah nggak pedulikan waktu, nggak apa, yang penting kita sampai ke pos 1. Pos 1. Jalan normal biasa saja sampai ke pos 1 pelan-pelan, karena kita masih pegel-pegel yang semalam itu, kita dibanting-banting di batuan kok, ya kan. Kita pelan-pelan aja sambil ngerokok, sambil ya tetap ngerekam lah, kita tetap ngerekam di jalan pas pulang gitu, sambil video biasa gitu, rokok. Kita bicara yang enak-enak aja ya, jangan nanti kita bicaranya di rumah aja. Sampai pos 1. Sampai pos 1 itu jam berapa? Jam 4 tadi sih katanya. Sore ya? Ya, sampai enggak jam 4, itu masih siang ya. Sekitar jam 2-an apa ya, jam 2. Ya karena jalur pulang kan lebih cepat daripada berangkat. Cuma itu ya. Dari pos 3 sampai ke pos 2-nya itu yang nanjak. Ya, yang nanjak habis. Tapi ya enggak apa-apa sih. Namanya udah pulang udah alhamdulillah lah. Udah senang ketemu makanan, udah ketemu minum apa, bisa istirahat. Kita sempatin sampai ke pos 1. Di sana tuh ojek menanti. Oh, udah nungguin itu. Ya, yang kemarin kan tahu kemarin kita naik nih, pasti hari ini turun kan ya. Kalau estimasi kan kita cuma mau 1 malam, akhirnya 2 malam, 3 hari 2 malam akhirnya. Padahal kita estimasi cuma 1 malam. Nah akhirnya kita sampailah di pos 1, kita naik ojek lagi ini bertiga dengan motor masing. Enggak, yang kedua ini saya dengan Lendi 1 motor bertiga berarti, karena ojek cuma ada 2. Ternyata di sana kan jarang kan yang ke situ, cuma ada 2 ojek, jadi kita bertiga. Si Yunan itu sendirian ya, sama tukang ojeknya aja. Kita turun, kayak gini sampai serem lah, dengan namanya kita sakit naik yang kayak gini ya, kan, wah linu sekali itu. Kebetulan kita bertiga sih, ini rasanya linu sekali. Sampai pos 1, sampai ke base camp, kita kan juga temen lingkar selamat gitu, disambut lah di sana juga ramah kan. Dikasih kopi, dikasih kita sama-sama penggiat gunung, dikasih mendoan gitu. Sudah kita persiapan pulang, ngobrol bentar, duduk udah kita pulang sini, udah kita salaman ya, berpelukan lah kayak gini lah, kita biasa kayak gitu kan, udah sambil terharu. Akhirnya sampai rumah. Siap. Kisah saya seperti itu. Kang Abbas, terima kasih ini udah menceritakan pengalamannya pendakian di malam 1 Muharram ya, Kang Abbas ya. 1 Suro. Iya, 1 Suro atau 1 Muharram. Sama, pemirsa, kita kupas ulang lagi nih. Jadi di beberapa jalur di semua gunung yang ada, khususnya di Pulau Jawa,
itu dalam bulan-bulan Muharram, dan di tanggal malam 1 Muharram itu tidak diperkenankan naik di gunung semuanya. Jadi tidak ada kegiatan untuk pendakian. Itu yang perlu diingat. Jadi hanya satu momen yang bisa teman-teman ikuti kalau memang mau pengen mendaki di malam 1 Muharram, hanya di Batu Raden. Ya, itu masih ada adatnya digali dan mereka naik dan doa bersama, memperingati perubahan tahun dari tahun baru Islam. Yang selanjutnya, pesan selanjutnya adalah persiapkan perlengkapan baik pakaian ataupun logistik, penerangan, semuanya saat kalian ke alam bebas. Karena di situ bukan hanya kita, alam pun sudah tidak ada penerangan selain bulan di saat purnama, dan kalau tidak sedang purnama pasti akan redup dan sangat gelap. Oke, dari pengalaman itu kita coba gali dan kita coba cermati, jangan lakukan, jangan update. Terima kasih, sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam dari kami, Mardel 5.